Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Sebelum memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Afandi, selaku moderator dari kelompok 7. Dan adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, yang kedua Iqra Hairunisa Ahmad, dan yang ketiga Uswatul Hasanah. Adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok 7 yakni keterampilan 4C dan HOTS. Adapun materi yang akan kami bahas yakni critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua communication atau komunikasi, yang ketiga collaboration atau kolaborasi, yang terakhir creativity atau kreativitas. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari Iqra Hairunisa Ahmad. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi critical thinking atau berpikir kritis. Nah, apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara mendalam, serta membuat keputusan yang baik berdasarkan pemikiran yang rasional dan objektif. Berpikir kritis juga melibatkan kemampuan untuk mengenali bias dalam informasi atau pemikiran yang dapat memengaruhi penilaian dan keputusan. Selain itu, berpikir kritis dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu cara penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pertanyakan informasi dan sumbernya. Yang kedua, analisis argumen. Yang ketiga, gunakan penalaran deduktif. Yang keempat, gunakan penalaran induktif. Dan yang selanjutnya adalah kendalikan emosi. Yang keenam, buka untuk beragam sudut pandang. Yang ketujuh, berpikir tentang konsekuensi jangka panjang. Yang kedelapan, berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi kedua yaitu communication atau komunikasi. Di sini communication skill adalah kemampuan seseorang dalam penyampaian sesuatu yang menjadi sebuah ide, pikiran, gagasan, atau pesan kepada orang lain yang dilakukan secara efektif untuk menyampaikan tujuan yang dimaksud olehnya. Kemudian, jenis-jenis communication skill atau jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu oral communication atau keterampilan komunikasi secara lisan. Maksud di sini yaitu dilakukan dengan menggunakan lisan. Biasanya seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi jenis ini akan bisa berbicara dengan baik sekaligus dapat menjelaskan gagasan kepada audiens sehingga mereka tertarik untuk mendengarnya. Kemudian yang kedua yaitu non-verbal communication atau keterampilan komunikasi non-verbal, yang dimana komunikasi jenis ini menampilkan kekuatan menggunakan bahasa tubuh yang baik, intonasi, dan nada bicaranya yang menarik, serta gestur tubuh dan ekspresi wajah yang baik. Kemampuan komunikasi non-verbal communication ini yang dilakukan akan menciptakan dan membangun suasana yang baik. Dan yang terakhir yaitu written communication atau keterampilan komunikasi tulisan. Yang dimana jenis communication skill ini
mengandalkan kemampuan komunikasi melalui tulisan yang efektif, sehingga pembaca dapat menerima informasi yang ditulis dengan baik. Kemudian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Ikra. Selanjutnya materi yang ketiga, yakni collaboration yang akan dibawakan oleh Saudara Uswatul Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu C, collaboration atau sering disebut kolaborasi. Kolaborasi adalah pola dan hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi tertentu yang memiliki keinginan untuk saling berbagi, berpartisipasi, dan bersepakat untuk bertindak bersama dalam berbagai informasi, sumber daya, manfaat, sehingga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk meraih cita-cita, tujuan, atau menyerahkan masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Jenis-jenis kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi tim. Kolaborasi tim merupakan jenis kolaborasi bisnis paling umum dalam dunia kerja. Dalam kolaborasi tim, seluruh anggota mengenal satu sama lain dan mengetahui peran atau pengaruhnya masing-masing. Yang kedua, kolaborasi komunitas, yaitu jenis kolaborasi satu ini terjadi karena adanya ketertarikan terhadap satu hal dan tujuan yang antara anggotanya. Yang ketiga, kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan merupakan jenis kolaborasi yang berbeda dari dua jenis sebelumnya. Kolaborasi ini dimulai karena adanya individu yang tertindak untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, kolaborasi klub. Jenis kolaborasi ini adalah kolaborasi yang memungkinkan seorang untuk mengakses, membaca, dan mengedit dokumen secara real-time dengan dokumen yang disimpan di cloud. Yang kelima, kolaborasi video. Kolaborasi video merupakan jenis kolaborasi yang paling sering dilakukan belakangan ini. Kolaborasi menggunakan ruang konferensi virtual seperti Zoom atau Google Meet untuk meeting. Yang kelima, kolaborasi internal. Yang keenam, kolaborasi internal. Kolaborasi internal merupakan kolaborasi yang terdiri dari berbagai jenis kolaborasi, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai suatu bisnis. Selanjutnya, kolaborasi eksternal, yaitu jenis kolaborasi satu ini membagikan pengetahuan di luar perusahaan, misalnya interaksi antara brand dan pengguna media sosial. Biasanya, brand meminta pendapat kepada pengguna media sosial melalui kuis atau diskusi yang membutuhkan feedback. Selanjutnya, analisis strategi. Kolaborasi analisis strategi adalah jenis kolaborasi antar perusahaan. Biasanya, kolaborasi ini menjanjikan 2 atau 3 bisnis untuk menggabungkan upaya dan sumber daya demi mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, D, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuai ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Kreativitas thinking merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi masyarakat umum, khususnya
banyak disinggung dalam dunia kerja, meskipun pengertian atau definisi dari istilah tersebut masih harus dibutuhkan lebih banyak lagi. Hal ini bukan tanpa alasan untuk bisa memahami dengan benar apa itu pola pikir kreatif dan segala yang didapatnya. Pada umumnya, banyak orang beranggapan jika pemikiran kreatif merupakan kemampuan yang diperlukan di bidang pekerja seni. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Uzwatul Hasanah. Selanjutnya, kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 7. Komunikasi yang efektif, kolaborasi yang kuat, dan kreativitas yang berkembang merupakan komponen penting dalam mencapai keberhasilan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia bisnis dan profesional. Kemampuan ini mungkin individu dan organisasi untuk berinteraksi, berinovasi, dan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien dan efektif. Sekian materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.